Indonesia penuh dengan kekayaan dan keberagaman Nusantara. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 300 suku bangsa dengan kultur, kepercayaan, nilai-nilai, adat istiadat yang berbeda-beda. Namun Indonesia sebagai negara majemuk justru lebih rentan untuk terhantam konflik-konflik perpecahan yang mampu mengancam negara. Setiap konflik memiliki latar belakang sejarah, budaya, ekonomi, serta politik yang berbeda-beda. Indonesia sendiri sepanjang sejarah tidak pernah terlepas dari masalah disintegrasi nasional. Kasus Aceh, Papua, dan Timur Timur misalnya, merupakan contoh konflik separatisme di mana mereka ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Selain konflik ini, di zaman sekarang banyak juga konflik berlatar SARA, yang secara terus-menerus menimpa Indonesia. Contohnya seperti apa? Kerusuhan, kekerasan, perang antar suku, pembakaran rumah-rumah ibadah, dan lain sebagainya. Semua hal tadi adalah bukti nyata dari lunturnya nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Isu disintegrasi nasional ini tidak hanya membahayakan persatuan negara kita, tetapi juga menghambat kemajuan bangsa. Dampak yang disebabkan juga sangat besar. Kerugian secara material dan mental spiritual tidak akan mampu kita hindari. Rusaknya prasarana masyarakat, perasaan khawatir, cemas, bahkan hingga hilangnya nyawa manusia akan terus membayang-bayangi Indonesia. Lantas, apa sih disintegrasi nasional ini? Apa saja faktor-faktor penyebabnya? Dan seberapa besar dampaknya kepada Indonesia? Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 PPKN kelas B yang beranggotakan Muhammad Agung Rahmatullah, Sylvia Marsyanda Fernandes, dan saya sendiri, Windy Hartisoroso, akan memaparkan dan menjelaskan materi terkait disintegrasi nasional. Apa itu disintegrasi nasional? Menurut KBBI, disintegrasi adalah realitas sosial yang menunjukkan ketidakbersatuan, lantaran keadaan terpecah belah yang menyebabkan hilangnya keutuhan dalam hidup. Jika dikutip dari Webster New Encyclopedic Dictionary tahun 1994, disintegrasi nasional adalah peristiwa pecahnya suatu bangsa dan negara, hingga akhirnya terpisah menjadi bagian-bagian yang saling berbeda. Lalu apa sih penyebab dari krisis ini? Disintegrasi nasional disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, maraknya penyebaran ideologi selain Pancasila. Selain mengikis pengamalan Pancasila, paham-paham seperti komunisme, Leninisme, dan Marxisme juga dapat menyebabkan kehancuran pada tatanan hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua, adanya ketimpangan demografi dan kesenjangan SDA. Persebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan perbedaan kebutuhan. Di sisi lain, banyaknya kekayaan alam di suatu daerah dapat menimbulkan keinginan untuk melepaskan diri dari wilayah provinsi tertentu atau bahkan negara. Yang ketiga, kurang sehatnya iklim politik di Indonesia. Semakin banyak partai politik yang memanfaatkan suatu krisis untuk mengambil simpati masyarakat, bahkan mempermainkannya demi kepentingannya sendiri. Akibatnya, terjadilah demonstrasi dan perpecahan di tengah masyarakat. Faktor selanjutnya adalah lambannya kemajuan ekonomi. Akan timbul kesenjangan yang lebar di antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kriminalitas dan perpecahan di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, menurunnya sikap toleransi. Perbedaan dijadikan faktor untuk beradu pendapat, hilangnya sikap tegang rasa menimbulkan perpecahan yang mungkin sering kita lihat di sosial media sebagai akibat dari konflik agama, etnis, atau adat. Apa saja contoh-contoh kasus disintegrasi yang pernah terjadi di Indonesia? Yuk kita kupas sedikit. Kasus pertama datang dari Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Gerakan ini muncul dengan tujuan memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara berbasis syariat Islam. Ketidakmerataan pembangunan di antara Jawa dan Aceh menjadi salah satu penyebab adanya gerakan ini. Berikutnya, peristiwa demonstrasi 98. Demonstrasi ini dilakukan oleh semua lapisan masyarakat yang terjadi karena pemerintah Orde Baru yang sangatlah otoriter. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme kian menjalar di dalam struktur pemerintahan. Ditambah lagi dengan adanya krisis moneter
yang memperparah keadaan. Pada masa itu, banyak aktivis demokrasi yang diculik atau bahkan dibunuh. Tidak lupa dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi pula saat itu. Selain kedua peristiwa tersebut, pemberontakan PKI di Madiun, perperangan antar umat beragama di Papua, Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Republik Maluku Selatan atau RMS, dan terlepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999. Semuanya merupakan contoh serius lainnya dari disintegrasi nasional. Nah, lalu apa sih dampak disintegrasi nasional ini ke bangsa kita? Yuk disimak, berikut adalah dampak negatifnya. Pertama, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Saat Indonesia mengalami disintegrasi, potensi diskriminasi menjadi lebih besar, dan solidaritas menjadi lebih sulit untuk dibangun. Kedua, adanya kerugian secara fisik, mental, dan nyawa manusia. Perpecahan antara masyarakat dapat menimbulkan adu domba, tindak kekerasan, bahkan peperangan yang berujung kepada lenyapnya harta benda bahkan jiwa. Kenyamanan seluruh masyarakat juga otomatis dapat terganggu. Yang ketiga, tidak stabilnya perekonomian negara. Pemerintah akan memfokuskan sumber daya untuk menyelesaikan perkara disintegrasi agar ketertiban masyarakat dapat terjaga. Selain itu, keadaan tidak kondusif membuat banyak pekerjaan tidak terlaksana secara optimal dan berujung kepada meningkatnya angka pengangguran. Yang keempat, memundarnya nasionalisme. Apabila masyarakat tidak memiliki nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air dan bela negara, maka hilanglah semangat untuk melindungi bangsa dan negara. Selain dampak negatif, disintegrasi nasional juga memiliki dampak yang positif loh. Jika dikaji lebih mendalam, masalah disintegrasi bangsa juga mampu menambah wawasan dan pembelajaran. Setiap individu ataupun kelompok dapat menyadari keburukan jangka panjangnya dan menghindari masalah yang sama terulang kembali. Untuk menghindari berbagai akibat negatif dari disintegrasi nasional, kita sebagai masyarakat harus berupaya mencegah perpecahan terjadi di Indonesia. Apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama, memiliki sikap patriotisme. Masyarakat yang berjiwa patriotisme atau cinta tanah air akan berpikir bahwa kepentingan negara jauh lebih substansial dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Dengan begitu, masyarakat pun mau menjadi individu yang tinggi toleransi dan menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, menghilangkan hal-hal yang berbau primordialisme. Yang ketiga, menghentikan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. KKN dapat memicu rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat berpotensi melakukan perlawanan dan mengakibatkan disintegrasi bangsa. Dan yang keempat, bersikap selektif. Masyarakat harus bisa lebih cerdas dan selektif dalam menerima berita atau hal yang muncul. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah termakan isu dan terhindar dari konflik yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir, melawan berbagai gerakan separatis. Pemerintah tentu bertugas melawan berbagai gerakan separatis yang mengganggu stabilitas negara. Namun, masyarakat juga harus terlibat dengan menganalisis isu-isu yang terjadi di Indonesia dan melaporkannya ke pemerintahan. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai disintegrasi nasional dari kami. Kami berharap teman-teman sekalian mampu memahami krusialnya, suatu integrasi dan akibat dari disintegrasi pada suatu negara. Semoga teman-teman dapat belajar menghargai perbedaan dan tinggi toleransi, supaya dengan begitu disintegrasi nasional semakin meredup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia mampu dimaksimalkan. Terima kasih dan Assalamualaikum.